wabarakatuh. Saya Lia Mufliha, pendamping sosial PKH Kecamatan Kadanghaur, Kabupaten Indramayu. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang stunting modul 7 sesi 11. Berikut videonya. Saya Lia Mufliha, pendamping dari Kecamatan Kadanghaur, Kabupaten Indramayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 7 penanganan dan pencegahan stunting oleh kebersihan diri dan lingkungan. Sesi 11 mendukung praktek CTPS. Gimana kabarnya Ibu? Baik. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Bu. Hari ini, bulan ini kita dipertemukan kembali dengan materi tentang mendukung praktek CTPS. Pernah mendengar istilah CTPS nggak Bu? Ya. Nah, CTPS itu adalah cuci tangan pakai sabun. Nah, salah satu CTPS ini adalah salah satu cara dari mencegah adanya stunting. Tahu stunting Bu Ibu? Enggak. Nah, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh kembang pada anak yang berusia di bawah 5 tahun. Akibat apa Ibu? Akibat kekurangan gizi teronis dan infeksi berulang terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari dalam janin sampai dengan usia 2 tahun. Nah, kalau ada anak yang dari dalam kandungan sampai 2 tahun itu tinggi dan berat badannya itu harus sesuai. Kalau ada yang tidak sesuai, boleh langsung diperiksakan atau dikonsultasikan di posyandu atau kalau memungkinkan bisa di puskesmas ya Bu ya. Ya. Kalau memang lingkungan ibunya terdekat dengan posyandu, maka ibunya datang ke posyandu. Kalau memungkinkan bisa datang ke puskesmas, boleh datangkan ke puskesmas. Nah, saya mau nanya, ibu-ibu kalau cuci tangan pakai sabun, kalau cuci tangan biasanya itu hanya untuk sekedar yang penting tangannya basah atau benar pakai sabun dengan air yang mengalir. Berapa detik? 2 detik. Nah, kalau di CTPS ini, di modul saya ini, di sesi ini, CTPS, cuci tangan pakai sabun itu harus dengan air yang mengalir. Dan minimal itu 20-40 detik. Itu hitungan cuci tangan. Jadi dimulai dari buka keran, 1, 2, 3, itu sampai 20-40 detik. Nah, itu pun hanya membunuh kuman 80% saja. Kemudian, ada yang tahu nggak kapan sih waktunya kita cuci tangan? Ada yang tahu nggak? Enggak. Ibu siapa namanya? Eka. Ibu Eka. Biasanya kalau cuci tangan itu mau ngapain? Makan. Mau makan. Terus biasanya mau ngapain lagi? Mau. Pegang Makanan. Pegang makanan, mau makan. Nah, sebenarnya banyak sekali hal-hal yang perlu kita ketahui kapan kita waktunya cuci tangan. Yang pertama, itu adalah sebelum dan sesudah makan. Betul yang dikatakan Ibu tadi. Yang kedua, itu sebelum menyuapi anak. Jangan sampai tangan kita dalam keadaan kotor ketika menyuapi anak. Karena tangan adalah sumber kuman. Kemudian, sesudah BAB. Sesudah BAB, dan ingat Ibu, cuci tangannya harus di air yang mengalir. Kemudian, sebelum menyusui bayi. Nah, Ibu punya balita. Masih menyusui nggak? Enggak. Oh enggak. Kalau memang masih menyusui, ibu menyusuinya itu harus cuci tangan dulu sebelum anaknya disusuin ya Bu ya. Kemudian setelah bersin atau setelah batuk. Nah, kadang setelah bersin atau batuk itu tidak ada yang cuci tangan karena kalau istilah orang Jawa gampang kena ya Bu ya. Asal batuk bersin. Padahal setelah bersin dan batuk itu harus CTPS dengan air yang mengalir. Nah, itu adalah kapan waktunya, waktu yang pas tepat untuk cuci tangan. Kemudian, dan ingat, cuci tangan pakai sabun itu minimal 20-40 detik di air yang mengalir. Nanti saya praktekkan bagaimana cuci tangan yang baik dan benar ya Bu ya. Kemudian, ada yang tahu manfaat dari cuci tangan? Tidak. Membunuh kuman. Kemudian, untuk kesehatan. Kemudian, mencegah penularan penyakit. Salah satunya contohnya diare Kak Bu. Kalau diare itu adalah salah satu orang nggak pernah cuci tangan. Mencret. Itu salah satu faktornya adalah tidak cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kemudian cacingan, tipes, flu burung, dan yang terakhir adalah COVID. Di mana COVID itu kita selalu diingatkan untuk cuci tangan berkali-kali, ya Bu ya.
Nah, yang terakhir itu adalah salah satu yang paling tepat dan pokoknya itu adalah untuk mencegah stunting. Jangan sampai ada salah satu dari keluarga kita itu yang terkena stunting hanya karena tidak pernah cuci tangan. Kemudian di rumah punya wastafel nggak, Bu? Tempat cuci tangan tuh punya. Dari apa? Dari besi atau dari apa? Atau yang kayak di dapur-dapur? Oh, kalau memang ibu di rumah tidak punya, misal tidak punya alat yang seperti itu, boleh menggunakan gentong. Tahu kan Bu yang terbuat dari tanah liat? Nah, itu bisa dijadikan untuk cuci tangan. Kemudian ember, bekas ember. Kalau kita kan biasanya buat tempat sampah ya Bu. Ember catnya dicuci, kemudian dikasih bolongan, dikasih keran. Bekas air mineral. Nah, itu kan lebih gampang asal dicuci secara berkala. Kalau memang nyucinya 2 hari sekali, rutinkan cucinya 2 hari sekali, 3 hari sekali. Yang penting kondisi tempat air untuk mencuci tangan itu harus dalam keadaan bersih. Kemudian cuci tangan itu ingat kurang lebih 20 sampai 40 detik. Itu sangat efektif membunuh kuman hingga 80%. Nah, tak heran kalau cuci tangan pakai sabun tetap menjadi tips nomor 1 untuk mencegah penyebaran COVID. Habis belanja cuci tangan, megang apapun yang di tempat umum harus cuci tangan, dimanapun harus cuci tangan, sampai setelah COVID itu tempat cuci tangan itu di mana-mana. Nah, itu cuci tangan pakai sabun itu adalah salah satu bentuk penyebaran, bentuk bagaimana kita menghentikan kumannya, Bu ya. Kenapa harus cuci tangan? Sudah saya jelaskan tadi. Kemudian jumlah bakteri di ujung jari nih, kuku. Nah, biasanya anak-anak nih yang hitam tuh. Nah, itu juga salah satu bagaimana penyebaran kuman masuk dalam tubuh anak. Masuk lewat mulut dan masuk ke musuh. Yang menyebabkan diare. Nah, kemudian kalau dipikir-pikir apa sih keuntungannya? Maksudnya kaitannya antara cuci tangan dengan stunting. Nah, kaitannya menurut menteri, ya Bu, jari menteri ini makainin. Menurut Kemenkes, waktu penting mencuci tangan itu adalah yang baru saya jelaskan tadi, sebelum dan sesudah makan, kemudian sesudah buang air besar, pada saat menyuapi anak, setelah menyentuh barang-barang, terutama uang. Karena kita nggak tahu uang itu udah tangan keberapa dipegangnya. Kemudian sebelum menyusui bayi dan sesudah bersin atau batuk. Nah, ada 6 langkah dalam mencuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama, boleh diikuti ya Bu ya. Yang pertama, coba ikutin gerakan saya. Basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan dengan lembut dengan cara memutar. Nah, kalau bener-bener itu mungkin nyampe ya Bu 20 detik kalau aturan ini bener-bener kita gunakan sehari-hari. Kemudian usap dan gosok juga kedua punggung. Nih. Jadi jangan hanya bagian telapak tangan bagian depan saja. Bagian telapak tangan bagian belakang juga harus sama. Diputar secara bergantian. Kemudian gosok sela-sela jari. Nah, seperti ini. Kemudian bersihkan ujung jari bergantian dengan posisi saling mengunci. Nih, begini. Gosok sela-sela jari. Nah, seperti ini. Kemudian bersihkan ujung jari bergantian dengan posisi saling mengunci. Nih, begini. Saling mengunci. Kemudian gosok dan putar kedua ibu jari seperti ini. Gantian tangan dan kiri. Kemudian letakkan ujung jari ke telapak tangan. Kemudian gosok perlahan, bilas dengan air bersih dan keringkan. Nah, kalau cuci tangannya 6 langkah tersebut bisa dilakukan oleh kita, hitungannya benar 20 sampai 40 detik. Dan kemungkinan bersihnya juga 80%. Ingat ya Bu, salah satu dari pencegahan stunting adalah dengan cara menjaga lingkungan dan diri. Salah satu menjaga dirinya itu adalah dengan cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Nah, kemudian ada yang ingin ditanyakan nggak Bu tentang cuci tangan pakai sabun? Sudah cukup? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, kita sudahi saja. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga selalu diberi kesehatan.
Semoga dimudahkan segalanya. Sampai bertemu bulan depan dengan materi masih stunting ya Bu ya. Terima kasih. Saya Lia Mubliha. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.